Jadi dari soal nomor 2 diketahui a freshly prepared sample of radioactive isotope X contain 1,8 kali 10 pangkat 15. Jadi di sini ini kita tulis dulu datanya ini sebagai diketahui N0. Jadi N0 nya sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 15. Habis itu the half of life of isotope is 8 hours. Berarti ini adalah a half of life, berarti posisinya dia sebagai T besar sama dengan 8.0 hours. Habis itu yang ditanya adalah bagian A, the number of atom isotope remaining after. Nah, ini di sini dia pakai rumus ini. Kita selesaiin dulu yang A. Yang A pertama untuk kasus 8 hours. Jadi kita pakai rumus N sama dengan setengah pangkat N kecil dikali N0. Kita cari dulu N-nya. Berarti N-nya itu sama dengan T dibagi T besar. T-nya karena 8 hour dibagi waktu paruhnya juga 8 hour. Berarti sama dengan 1. Kita masukkan. Jadi sama dengan setengah dikali N-nya 1. N0-nya 1,8 kali 10 pangkat 15. Jadi sama dengan setengah dikali 1,8 kali 10 pangkat 15. Hasilnya adalah 0,9 dikali 10 pangkat 15 atom. Sekarang untuk yang bagian berapa ini? 24 hours. Jadi di sini 24 hours. Untuk cari yang 24 hours caranya hampir sama. Jadi kita cari dulu sama rumusnya N sama dengan setengah pangkat N dikali N0. Kita cari dulu T-nya. Kita cari dulu N kecilnya. Jadi N sama dengan T kecil dibagi T besar. Ini aku hijau-hijauin ya. Jadi sama dengan di sini posisinya T kecilnya adalah karena di sini 24 hours, jadi 24 dibagi waktu paruhnya 8 sama dengan 3. Kita masukkan ke sini berarti setengah pangkat 3 dikali N0 nya berapa? Berarti 1,8 dikali 10 pangkat 15. Jadi sama dengan 1 pangkat 2 pangkat 3, 1 pangkat 8, jadinya 2 pangkat 3 jadinya 8 dikali 1,8 kali 10 pangkat 15. Pakai kalkulator kita hitung hasilnya 0,225 dikali 10 pangkat 15 atom. Ya. Ini untuk yang pertanyaan A. Sekarang kita cari untuk yang pertanyaan B. Aku pakai slide selanjutnya ya. Untuk B yang ditanyakan adalah the number of atom X would have decayed. Jadi untuk pertanyaan B ini kita beda cara ya Jadi yang B ini yang ditanyakan adalah N-nya untuk after decayed. Jadi bagian A dulu kita cari untuk yang 8 hours. Jadi untuk cari 8 hours kita tentuin N-nya dulu. Jadi N sama dengan T kecil dibagi T besar. Jadi sama dengan T kecilnya itu tetap 8 hour, T besarnya waktu paruh. Waktu paruhnya juga 8 hour, ketemunya 1. Habis itu kita masukkan Jadi kita harus cari dulu untuk rumus N decayed after T. Rumusnya itu sama dengan N0 dibagi 2 pangkat N. Ini adalah rumusnya. Ini kita bisa kotakin dulu.
Jadi kita masukkan rumusnya, karena di after 8 hours jadi n dikayat bukan ini n dikayat, n nya dulu, n after 8 hours berarti sama dengan n 0 nya tadi berapa tadi, 1,8 kali 10 pangkat 15 dibagi 2 pangkat n. N nya berapa sah di sini? N nya adalah 1. Jadi dia tetap, jadi berapa ini? 1,8 dikali 10 pangkat 15 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,9 dikali 10 pangkat 15 atau ini untuk n after 8 hours. Nah, gimana cari n dikayatnya? Nah, kalau untuk cari n dikayatnya, jadi n dikayat itu sama dengan rumusnya n0 dikurangi n after t. Ini adalah rumusnya. Aku tadi kalau nggak salah belum kasih ini. Jadi kita masukkan n0 nya hasilnya berapa? Hasilnya dari data diketahui 1,8 kali 10 pangkat 15 dikurangi n after t, berarti 0,9 dikali 10 pangkat 15. Hasilnya adalah 0,9 kali 10 pangkat 15 atau gitu. Terus sekarang yang B, bukan yang B, sorry. Untuk yang 24 hours sekarang. 24 hours. Caranya sama, kita cari dulu n-nya. Jadi n sama dengan T kecil dibagi T besar. T kecilnya adalah 24, karena 24 hours dibagi T besar, waktu paruhnya adalah 8, ketemunya 3. Kita cari dulu n after n after 24 hours ya. Kita masukkan, berarti di sini langsung aja ya dari rumus yang ini ya kita masukkan n0 nya berapa itu, 1,8 dikali 10 pangkat 15 dibagi 2 pangkat n, jadi 2, n nya di sini 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 3, 8. Jadi hasilnya berapa ini, 1,8 dibagi 8, 0,225 dikali 10 pangkat 15 atom. Sebenarnya jawaban n after 8 hours atau n after 24 hours itu bisa kita temuin dari soal A kalau Marsha nggak mau ngitung lagi, cuman ini aku hitungin lagi. Jadi sama dengan kita masukkan ke sini ya jadi n dikayatnya berarti n dikayatnya sama dengan n mula-mula dikurangi n after 24 hours, berarti sama dengan n mula-mulanya tuh 1,8 dikali 10 pangkat 15, n after 24 hours nya 0,225 dikali 10 pangkat 15, jadi ketemunya 1,575 dikali 10 pangkat 15 atom. Oke, ini jawabannya untuk yang B. Sekarang kita cari yang C. Yang C itu yang ditanyain adalah the energy transfer from the sample 24 hour of the isotope emits alpha particle of energy. Oh ya, jangan lupa dari soal yang ini tadi, kalau nggak salah di bukunya Marsha, cuman ini soalnya aku crop. Tadi itu diketahui di bagian atas itu 1 MeV, itu dia ada konversi ya, itu sama dengan nanti 1,6 dikali 10 pangkat 13 Joule. Dari soal yang C, bagian C ini
kita tulis dulu ada datanya apa. Datanya adalah energi yang diketahui di sini adalah 5 MeV. Waktunya adalah T-nya di sini adalah 24 hours. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Untuk mencari energinya, rumusnya adalah, aku ini tadi nggak ngasih tahu Marsha. Jadi Q sama dengan A dikali E. Atau kita bisa bilang A itu asalnya dari lambda dikali N itu dikali E. Atau lambda bisa didapat dari len, pakai len ya. Di kalkulator len 2 dibagi dengan T atau waktu paruh dikali N. N itu adalah massa. Nah, N di sini karena waktunya adalah 24 hours, jadi N di sini yang dipakai adalah N dikayat 24 hours. Jadi yang dipakai di sini karena 24 hours, nanti disesuaikan soalnya Marsha aja. Karena E-nya itu di sini adalah diketahui 5 MeV, jadi kita kali di sini adalah E. Ini tak kotakin dulu. Oh ya, ini rumusnya bisa Marsha ingat-ingat rumus ini. Jadi aku kotakin dulu ya. Nih, sekarang aku balik ke hitungan. Aku lanjut di sebelah sini ya, Sa. Jadi Q-nya itu sama dengan len 2 dibagi waktu paruhnya, soal yang nomor 2 ini adalah 8, waktu paruhnya dikali N dikayat 24 hours. Tadi kita dapat dari nomor yang sebelumnya N dikayat after 24 hours, di sini dapat 1,575 kali 10 pangkat 15. Kita masukkan ke sini. Jadi ini dikali 1,575 dikali 10 pangkat 15 dikali E. E-nya di sini adalah di sini E-nya adalah 5 MeV. 5 MeV berarti sama dengan, karena ini energi, biasanya MeV-nya kita rubah ke Joule. Jadi kita konversi lagi, len 2 kita biarkan dulu dikali 8 dikali 1,575 dikali 10 pangkat 15. Masa ini kan di buku diketahui 1 MeV sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 13 Joule. Jadi kita harus ngalikan, kalau kita pengen konversi ke Joule, kita kalikan dengan 1,6 dikali 10 pangkat 13. Jangan lupa karena waktunya ini 24 hours, ini harus kita kalikan dengan 24 gitu. Jadi sama dengan ini tetap len 2 dibagi 8 dikali 1,575 dikali 10 pangkat 15, hasilnya dikali 5 dikali 1,6 kali 10 pangkat 13 dikali 24. Kita hitung. Aku bulatkan, kurang lebih hasilnya 2,6 dikali 10 pangkat 3. Ini tadi di buku Marsha 10 pangkat min 13 ya. Ini min 13. Jadi hasilnya makanya 2,6 kali 10 pangkat 3, karena udah dijadiin dikonversi jadi Joule, jadi jawabannya Joule. Jadi energinya adalah 2,6 kali 10 pangkat 3 Joule, atau bisa kita sebut 2600 Joule. Ini jawaban nomor